lagi di channel Umar Zaki, tempat kita berbagi kebaikan sesederhana apapun itu. Dan pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih di materi limit di ketakinggaan. Pada kesempatan kali ini kita masuk di bagian yang kedua yang akan bercerita tentang bentuk irasional. Setelah kita pahami sebelumnya bahwa kita sudah belajar bagaimana menyelesaikan limit di ketakinggaan untuk fungsi yang berbentuk pecahan. Saya sebutkan sedikit untuk menyelesaikan limit X menuju tak hingga dari fungsi yang berbentuk pecahan atau rasional. Cara penyelesaiannya adalah dengan membagi dengan pangkat tertinggi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bentuk yang kedua ini. Bentuk irasional atau bentuk akar, di mana bentuk umumnya dapat kita lihat seperti di bagian kanan. Limit X menuju tak hingga, fungsinya berbentuk akar fx kurang akar gx. Nah, seperti sudah disebutkan sebelumnya, bentuk umumnya seperti ini. Yang perlu kita pahami, umumnya hampir semuanya soal limit di ketakinggaan itu yang berbentuk irasional diantarai oleh tanda kurang. Kenapa kurang? Karena ini yang memungkinkan mendapatkan nilai-nilai tertentu. Tetapi kalau di sini tambah, menurut logikanya harusnya jawabannya sudah pasti tak hingga. Karena di sini tak hingga, ini juga tak hingga. Kalau ditambah ya tak hingga jadinya. Bentuk umumnya, bentuk umumnya seperti ini. Limit X menuju tak hingga, akar fx dikurang akar gx. Bagaimana cara menyelesaikannya? Yaitu mengubah dulu menjadi bentuk rasional. Bagaimana caranya mengubah menjadi bentuk rasional? Yaitu mengalihkan dengan sekawan. Ketika sudah dikalikan dengan sekawan, maka akan terbentuk limit di ketakinggaan berbentuk rasional. Nah, seperti yang sudah kita pahami sebelumnya, bahwa untuk limit tak hingga yang berbentuk rasional itu dibagi dengan pangkat tertinggi. Jadi alurnya yang pertama adalah kalikan dulu dengan sekawan, setelah itu akan diperoleh bentuk limit tak hingga yang berbentuk rasional. Nah, selanjutnya sisa dibagi dengan pangkat tertinggi. Sebelum kita jauh, beberapa hal dasar yang perlu kita pahami. Yang pertama, kalau ada akar ketemu pangkat 2 atau pangkat 2 ketemu akar, itu sama saja nilainya adalah A. Jadi kalau di sini akar 5 pangkat 2, itu nilainya 5. Ataukah pangkat 2 dari akar 5, itu nilainya 5. Ya, itu yang pertama. Intinya kalau ada akar ketemu dengan pangkat 2, nilainya sama dengan dirinya sendiri. Yang pertama. Yang kedua adalah jika saya punya A tambah B dikali A kurang B, itu nilainya sama dengan A pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Ini bisa diperkalikan, dicoba dicakar di kertas lain. Ini posisinya bisa ditukar ya. A tambah B dikali A kurang B sama saja dengan A kurang B dikali A tambah B, karena bersifat komutatif. Nilainya sama, A pangkat 2 kurang B pangkat 2. Nah, kalau kita sederhanakan, kalau A-nya ini kita ganti akar A, B-nya kita ganti akar B, kemudian kita kali dengan sekawan, maka berdasarkan yang ini tentu jadinya akar A pangkat 2 seperti ini, dikurang, selalu kurang, akar B pangkat 2 seperti ini. Kalau akar ketemu pangkat 2 jadinya A, akar ketemu pangkat 2 jadinya B. Jadi ini perkalian dengan sekawan dua bentuk akar ini menghasilkan A kurang B. Fakta inilah yang akan kita jadikan dasar untuk menyelesaikan limit di ketakinggaan untuk fungsi yang berbentuk irasional. Nah, bisa kita lihat ilustrasinya. Jika saya punya fungsi X menuju tak hingga dari fungsi akar fx kurang akar gx, kita kalikan dengan sekawan. Sekawannya kurang itu tambah, seperti ini modelnya. Jadi fx, gx, di sini juga fx, gx. Cuma bedanya kalau di sini kurang, di sini tambah. Yang di bawah juga harus tambah karena ini kan habis. Ya. Nah, berdasarkan logika yang ini, kalau ada akar A tambah akar B dikali akar A kurang akar B, sama dengan A kurang B
Ya, jadi seperti ini, sisa fx kurang gx dibagi dengan akar fx tambah gx. Fx kurang gx itu asalnya dari perkalian akar fx kurang gx dikali akar fx ditambah akar gx. Lebih baik kita menyimak contoh berikut, semoga ini lebih memperjelas pembahasan kita tadi. Limit x menuju tak hingga, akar 5x kurang 3 dikurang akar x pangkat 2 ditambah dengan 7. Ini adalah soal limit menuju tak hingga yang berbentuk irasional. Bentuk akar, bentuk akar. Ya, meskipun ada juga soal kadang-kadang yang dua-duanya, bukan dua-duanya, salah satunya tidak ada bentuk akarnya, tidak ada masalah. Ya, setidaknya ada satu yang berbentuk akar. Khusus untuk kali ini, untuk soal kita sekarang, dua-duanya berbentuk akar. Yang di depan dan di belakang ini ada akar. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Kita ingat tadi, kita kalikan dengan sekawan. Apa itu sekawannya? Berarti ini tetap ditulis, ini tetap ditulis. Yang berbeda adalah kalau di sini kurang, maka sekawannya itu adalah tambah. Seperti yang ada di kanan. Seperti. Oke, akhirnya berubah. Akar 5x kurang 3 dikurang akar x pangkat 2 ditambah 7 dikali akar 5x kurang 3 ditambah akar x pangkat 2 tambah 7. Hasilnya 5x kurang 3 kurang x pangkat 2 tambah 7. Ingat bentuk yang kita pelajari tadi. Akar A tambah akar B dikurang akar A kurang akar B sama dengan A kurang B. Ini kita anggap A, ini kita anggap B. Perlu jadi perhatian bahwa ini harus dikurung. Karena besar sekali dampaknya kalau kita tidak kurung. Buktinya bisa kita lihat di baris selanjutnya, ini 5x tetap, ini kurang 3, ini kurang x pangkat 2, ini yang semula tambah jadi kurang. Dari mana kurang? Ini bilangan negatif ketemu dengan bilangan positif. Jadi negatif 7. Nah, selanjutnya ini adalah fungsi yang berbentuk rasional, berbentuk pecahan. Sisa kita bagi dengan pangkat tertinggi. Nah, pangkat tertingginya di atas itu adalah x pangkat 2. Ini ya. Kalau yang di bawah x pangkat 2 juga, tapi di bawah akar. Karena di bawah akar berarti sama dengan x saja. Berarti pangkat tertingginya adalah x pangkat 2. Maka semua suku yang ada di sini dibagi dengan x pangkat 2. Jadilah seperti baris ini. 5x dibagi x pangkat 2, negatif 3 kurang x bagi x pangkat 2, kurang x pangkat 2 bagi x pangkat 2, dikurang 7 dibagi x pangkat 2. Per akar 5x dibagi x pangkat 4. Lah, kok x pangkat 4? Tadi katanya x pangkat 2 paling tinggi. Harusnya kan dibagi x pangkat 2. Nah, benar sekali bahwa seharusnya ini dibagi dengan x pangkat 2. Tetapi x pangkat 2 itu sendiri kan tidak dalam akar. Supaya bisa dioperasikan dengan ini, 5x, nah, tentu kita buat akar dulu. Supaya bisa dioperasikan, maka x pangkat 2 itu diubah dulu menjadi bentuk akar. X pangkat 2 itu sendiri sama dengan akar x pangkat 4. Ya, kita bisa cek konsep yang kita pelajari sebelumnya tadi. Maka semua yang di bawah akar ini dibagi dengan x pangkat 4. Nah, setelah disederhanakan, ini mati 1x-nya sisa begini. Ini tidak ada yang berubah. Ini masing-masing habis, sisa 1 kurang 7 per x. Ini seharusnya 7 per x pangkat 2 ya. Tidak, x-nya tidak boleh hilang. 1. Selanjutnya ini mati 1 x-nya, ini harusnya hilang 1 yang di atas. Sorry. Ini 3 dibagi x pangkat 4 ditambah 1 per x pangkat 4. Oke, x pangkat 2 ya. X pangkat 2-nya habis. Tambah 7 per x pangkat 4. 0 dari mana 0? Limit x menuju hingga 5 dibagi x. Yang pernah kita pelajari sebelumnya, dasar penyelesaian. 0 kurang 0. Ini 0. Ini 1. Ini hasilnya juga 0. Ini hasilnya 0. Ini hasilnya 0. Ini juga 0. Ini juga 0. Wow, banyak sekali nolnya. Hasilnya adalah 0 kurang 0 kurang 1 kurang 0. Jadinya negatif 1. 0 kurang 0, 0. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. Negatif 1 bagi 0 adalah negatif tak hingga. Jadi, jawabannya ini adalah negatif tak hingga. Selanjutnya, kita akan coba membahas contoh soal berikut. Nilai dari
limit X menuju tak hingga akar 4X pangkat 2 tambah 3X kurang akar 4X pangkat 2 kurang 5X. Oke, kita coba tulis soalnya dulu. Limit X menuju tak hingga akar 4X pangkat 2 ditambah 3X, panjang ya, kurang akar 4X pangkat 2 kurang 5X. Nah, ini adalah bentuk irasional. Maka yang pertama kita lakukan adalah mengalikannya dengan sekawan. Apa sekawannya? Nah, caranya ya, tulis saja ini yang pertama. Akar 4X pangkat 2 ditambah 3X. Yang di belakang juga. Akar 4X pangkat 2 dikurang 5X. Karena di sini kurang, maka di sini tambah. Ya. Dibagi dengan akar 2 3X tambah akar. Jadi bentuk yang di atas dengan di bawah ini harus sama. Nah, berdasarkan yang kita sudah pelajari tadi, perkalian dengan sekawan, kalau ada akar begini, nah tentu jadinya sisa limit X menuju tak hingga 4X pangkat 2 ditambah 3X kurang, perhatikan ini harus dikurung. Pangkat 2 kurang 5X per akar 2 ditambah 3X tambah akar 2 kurang 5X. Hati-hati penulisannya, ini harus tertutup sampai di sini ya. Nah, selanjutnya kita sederhanakan. Coba buka kurungnya. Limit X menuju tak hingga 4X pangkat 2 tambah 3X. Nah, ini ada kurang sebelumnya, berarti semua dalam kurung berganti tanda. 2 ini jadi tambah X per akar 4X pangkat 2 ditambah 3X ditambah akar 4X pangkat 2 dikurang 5X. Oke. Ini habis. Ini habis. 3X tambah 5X sama dengan berapa tuh? 8. Sehingga ya. Di sini 8X dibagi dengan akar 4X pangkat 2 tambah 3X tambah akar 4X pangkat 2 kurang 5X. Oke. Nah, ini sudah terbentuk sebuah fungsi rasional. Sisa kita bagi dengan pangkat tertinggi dari variabel yang ada di sini. Yang di atas ini pangkat tertingginya adalah 1. Yang di bawah ini pangkat tertingginya adalah X pangkat 2 ya. Tapi karena di dalam akar ini nilainya sama dengan X. Berarti semua ini yang di bawah ini pangkat tertingginya juga adalah X. Atau pangkat 1. Yang di atas juga 1 kebetulan sama. Maka semua yang ada di sini dibagi dengan X. Kita tuliskan limit X menuju tak hingga 8X per X. Oke, bagi dengan akar 4X pangkat 2 per X pangkat 2. Sekali lagi, ini kan seharusnya dibagi X. X itu sama dengan akar X pangkat 2. Ini seharusnya dibagi dengan X, tapi karena yang di bawah ini bentuk akar, maka X itu diubah juga menjadi bentuk akar. X ternyata sama dengan akar X pangkat 2, makanya ini dibagi akar X pangkat 2. Sebenarnya kalau dikeluarkan dari akarnya kan sama dengan X, jadi sama dengan bentuk yang di atas, masing-masing dibagi dengan X. Ditambah 3X per X pangkat 2, akarnya terus, tambah akar 4X pangkat 2 per X pangkat 2 dikurang. Oke. Ya. Ini harus seperti ini penulisannya ya, akarnya itu sampai di ujung. Karena kalau tidak masuk berarti seolah-olah ini tidak berada dalam akar dan itu keliru. Selanjutnya kita sederhanakan, ini habis. Berarti sisa X menuju tak hingga ini 8. Bahwa ini angka X pangkat 2, X pangkat 2 habis, berarti sisa 4. Ini X-nya 1, ini X-nya 2, berarti sisa 1, 3 per X.
ditambah akar 4 dikurang 5 per X. Nah, ini sisa kita gunakan dasar penyelesaian kemarin. Berarti ini hasilnya 8 karena dia konstan. Akar 4 tambah 3 per X kalau menuju tak hingga berarti 0 tambah akar 4 dikurang 5 per X 0. Nah, ya, ini harusnya di tengah supaya lebih cantik ya. 8 akar 4 tambah 0 4 akar 4 2 4 kurang 0 4 akar 4 juga 2 8 bagi 4 hasilnya adalah 2. Jadi jawabannya adalah 2. Contoh soal berikutnya. Limit X menuju tak hingga akar 4X pangkat 2 kurang 6X tambah 1 kurang 2X tambah 1. Agak aneh ya. Hanya satu yang memiliki bentuk akar, yang satu tidak. Oh, tidak ada masalah. Apakah ini bentuk irasional? Ya, karena di sini juga masih terdapat fungsi yang berada di bawah akar. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Tetap kita gunakan perkalian dengan sekawan. Cuma kita perlu hati-hati di bagian belakang ini. Karena kalau dihitung-hitung di sini sudah menjadi 3 unsur, maka kita kelompokkan dulu menjadi 2. Caranya kita ubah ini limit X menuju tak hingga akar 4X pangkat 2 kurang 6X tambah 1 dikurang, kurang ya. Nah, kemudian ini dikurung. Ini 2X, di sini jadi kurang. Ya, coba kalau kita uraikan ini kan negatif 1 kali 2X jadi negatif 2X, negatif 1 kali negatif 1 jadi positif 1. Jadi kalau ini dikurung, maka ini menjadi negatif. Ya, ini sangat penting karena kekeliruan kita dalam mengelompokkan di sini dan menempatkan kurung di sini akan menyebabkan hasil yang kita peroleh itu akan menjadi keliru. Jadi perhatikan dengan baik. Nah, karena ini sudah terbagi menjadi 2 hal, bagian depan, bagian belakang, kita anggap fungsi fx dan gx, maka kita sudah bisa langsung kali dengan sekawan. Apa sekawannya? Ya, kita tulis dulu ya soalnya. Akar X pangkat 2 kurang 6X tambah 1. Tetap itu. Nah, sekawannya ini. Kita buatkan. Tetap bagian depan 4X pangkat 2 kurang 6X tambah 1. 1. Kemudian yang di belakangnya juga tetap 2X kurang 1. Nah, karena di sini kurang, di sini tambah. Ingat ya kurungnya. Ini 4X pangkat 2 kurang 6X tambah 1 sama tambah 2X kurang 1. Nah, berdasarkan yang kita pelajari di depan, ini menjadi X menuju tak hingga. Yang akar tadi ini, ketemu ini kan pangkat 2, habis. Ya, berarti sisa 4X pangkat 2 kurang 6X tambah 1. Kurang. Nah, karena ini tidak ada akarnya, maka hasilnya tetap pangkat 2. Dari mana dasarnya? Yang kita pelajari di depan tadi, A kurang B kali A tambah B, ini sama dengan A pangkat 2 kurang B pangkat 2. Itu ya. Nah, kebetulan yang di A-nya ini ada akarnya, yang B-nya tidak ada akarnya. Kalau ini kita anggap A, ini kita anggap B. Yang ada akarnya hilang akarnya, yang tidak ada akarnya jadi berpangkat 2. Gitu ya. Kita bagi dengan akar pangkat 2 kurang 6X tambah 1 tambah 2X kurang 1. Oke. Selanjutnya kita uraikan. 4X pangkat 2 kurang 6X tambah 1. Ini kita uraikan dulu. 2X kurang 1 pangkat 2 itu sama dengan 2X kurang 1 kali 2X kurang 1 gitu ya. Hasilnya tentu saja 4X pangkat 2 kurang 4X tambah 1. Oke. Nah, berarti ini menjadi ini menjadi
kurang, ingat dikurung. Sesuai yang tulis di atas, jadi 4x pangkat 2 kurang 4x tambah 1. Ini penting sekali kurungnya, karena akan berakibat banyak pada hasilnya. Kurang 6x tambah 1 tambah 2x kurang. Nah, kita buka dulu kurungnya ya. Ini tidak susah sebenarnya, cuma agak panjang. X pangkat 2 kurang 6x tambah 1. Ini kita buka kurungnya. Berarti kurang 4x pangkat 2. Ini jadi tambah. Ini tambah, negatif ketemu positif, berarti jadi kurang 1. Per akar X pangkat 2 kurang 6x tambah 1 tambah 2. Oke. Sederhanakan yang bisa disederhanakan. Habis. Aja ya. Oke. Berarti ini sisa negatif 6x plus 4x. Jadi negatif 2x, 1 dikurang 1 hasilnya 0. Berarti sisa limit x menuju tak hingga negatif 2x per akar 4 pangkat 2 ditambah, kurang ya. Kurang 6x tambah 1 tambah 2x kurang. Oke. Nah, selanjutnya gimana? Nah, sekarang ini sudah terbentuk fungsi rasional. Kita bisa membagi dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya di atas adalah 1. Yang di bawah juga 1. Ini pangkat 2 tapi di bawah akar. Berarti sama aja dengan 1. Sama saja dengan 1 ya. Ini x hingga negatif 2x per x. Gitu ya. Oke. Dibagi dengan 4x pangkat 2. Kita bagi x pangkat 2. Karena x kalau di bawah akar jadi x pangkat 2. Kurang 6x per x pangkat 2 ditambah 1 per x pangkat 2. Oke. Ditambah, ini tidak di bawah akar, maka tetap dibagi 2x per x kurang per x. Oke. Wow. Hasilnya adalah limit x menuju tak hingga x-nya habis, berarti sisa negatif 2 per akar. Wah, kenapa begitu ya? 4. Ya, 4. X pangkat 2-nya habis. Ini 6 per x. Ini tambah 1 per x pangkat 2. Ditambah. Ini 2 kurang 1 x. Nah, sisa kita ganti. Ini sudah sederhana, sudah bisa pakai dasar penyelesaian. Maka ini tetap negatif 2 karena dia konstan. Akar 4. Oke. Kurang 0 tambah 0. Tambah 2 kurang 0. Hasilnya adalah negatif 2 tek akar 4 kurang 0 kurang 0. Berarti 2 ya. 2 tambah 2, 4. Ini 4. Negatif 2 per 4 disederhanakan jadi negatif 1 per 2. Jadi jawabannya adalah negatif 1 per 2. Demikian pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan membawa keberkahan untuk kita semua. Terima kasih bagi yang sudah menyimak. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.